Basarnas yang hadir pada kegiatan di siang hari ini. Sengaja pada siang hari ini kita akan menyampaikan press release terkait masalah penanganan kasus yang sedang kita tangani. Penanganan kasus ini menyangkut terkait masalah korban, yaitu salah satu anggota dari Koramil Polsek Koramil Lembeh Selatan di bawah Kodim itu yang menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada saat pada tanggal 24 Januari 2021, tepatnya di TKP di Pop Karaoke Saruna. Pada saat terjadinya kejadian pada pukul 00.40 ya, sesuai dengan pengecekan di TKP. Kemudian korban sampai saat ini masih dirawat dan sudah mengalami sempat tidak sadarkan diri dan telah dilakukan operasi yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kandau. Dan kita doakan mudah-mudahan korban cepat pulih kembali. Dan untuk penanganan kasus dari pelaksanaan rangkaian singkat kejadiannya adalah pada saat pukul 00.40 tersangka beserta 2 orang lainnya mereka datang ke Pop Saruna ya, untuk melakukan kegiatan karaoke dan sebagainya. Dan pada saat itu terjadi sisi paham dengan korban, di mana tersangka membawa 2 ekor ayam yang kebetulan ayam tersebut dilepas di Pub Saruna, kemudian ditegur oleh korban yang pada saat itu ada di sana. Kemudian karena tersangka tidak terima ditegur oleh korban, maka terjadi penganiayaan terhadap korban, dilakukan pemukulan dan juga sampai dengan penendangan, dan korban jatuh mengakibatkan terhantuk dengan lantai ataupun paving block yang ada di lokasi parkir untuk Pop Saruna, sehingga menyebabkan korban tidak sadar diri, kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Manimbo untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan pada saat terjadi, kita langsung membentuk tim gabungan antara Polres Bitung yang terdiri dari Reskrim Bitung dengan Polda Sulut, juga dengan teman-teman dari Kodim yang dipimpin langsung dan Intel Kodim. Kita melakukan pengejaran kepada tersangka. Pada tanggal 24 Januari 2021, tepatnya pukul 8 pagi, kita berhasil mengamankan saksi dari mereka yang ikut dengan tersangka bersama-sama. Setelah kita amankan saksi beserta mobil yang digunakan oleh rombongan tersangka, kita pada saat kita melakukan pengembangan terhadap para tersangka lainnya yang kita duga setelah hasil penyelidikan dan penyidikan yang kita dalamin, kelihatan peran dari masing-masing orang tersebut. Dan kita tadi sudah laksanakan gelar perkara dengan bersama-sama dengan Dandim juga, dengan teman-teman dari POM dan Intel dan juga dari penyidik. Kita simpulkan bahwa saat ini untuk tersangka yang diduga tersangka ada 2 orang berinisial IT dengan MT yang telah dilakukan pengejaran dan mereka sudah menyerahkan diri. Kemarin pada tanggal 25 Januari telah menyerahkan diri, yang berada di Minahasa dengan berada di Manado yang kita amankan, dan sudah dilakukan penahanan sementara di Polda Sulawesi Utara yang pada saat itu dijemput oleh tim Maleo. Kemudian saat ini kami sedang mendalami peranan masing-masing, tidak menutup kemungkinan apabila dari hasil penyidikan dan pendalaman dari pemeriksaan saksi maupun alat bukti lainnya akan berkembang. Dan di sini kami yakinkan bahwa pelaksanaan penyidikannya terbuka secara transparan, dan juga kita akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku secara profesional, dan kita berharap bahwa semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan mari kita sama-sama jaga situasi yang sudah terjaga dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan jajarannya yang sudah membantu di dalam kegiatan penangkapan sampai pengamanan para tersangka, dan sampai dengan saat ini situasi masih kondusif dan mudah-mudahan bisa terus kita jaga
dan terima kasih juga dengan Pak Dandi dengan jajaran yang telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua dan bisa melakukan penyidikan secara transparan dan berkeadilan. Demikian dari saya. Juga sajam, dan satunya lagi kasus pembunuhan. Dan dari keduanya kita terapkan pasal 170 KUHP ayat 2, pengeroyokan, penganiayaan bersama-sama menyebabkan korban luka berat. Ini ancaman hukumannya 9 tahun. Dan kita juga akan menambahkan undang-undang darurat, karena pada saat kejadian kedua-duanya membawa sajam yang saat ini sedang kita cari. Pak, terkait lokasi para tersangka setelah melakukan penganiayaan, apakah yang di Minahasa dan Manado itu mereka lari ke sana atau memang orang di sana, dong, Pak? Ya, yang bersangkutan sebenarnya adalah orang Minor, tetapi mereka melarikan diri. Tadinya mereka akan menyeberang ke Talase, tetapi mengurungkan diri, baru mereka pergi sampai ke menuju kota Mobago, tetapi di tengah jalan mereka kembali lagi. Akhirnya mereka menyerahkan diri. Peran kedua tersangka, siapa yang duluan dan bagaimana itu penganiayaan? Ya, peran dari kedua tersangka ini pada saat kejadian, kedua-duanya itu bersama-sama langsung menganiaya terhadap korban, langsung memukul dan menendang korban. Dalam penyidikan, apakah ada indikasi kedua tersangka ini sehabis menyambung ayam langsung kepak atau seperti apa? Ya, informasi ini akan kita dalami karena yang bersangkutan membawa ayam, kemungkinan bisa seperti itu. Kita akan mendalami dari kedua tersangka ini, dari penyidikan lebih lanjut. Karena sampai saat ini nanti setelah kegiatan press release ini kita akan melaksanakan prarekonstruksi yang kita akan laksanakan di Polda, yang langsung nanti dipimpin oleh Pak Kasat-Serse, dan saya dengan Pak Dandi juga akan hadir untuk menyaksikan. Pak, diamankan di Polres? Untuk tersangka diamankan di Polda. Pak, hanya ini dua itu tersangka? Hanya dua atau ya, ada tambahan? Sementara dari hasil penyidikan kita, dari peranan masing-masing, dan baik itu dari keterangan tersangka maupun keterangan dari saksi-saksi yang ada, saat ini baru terindikasi 2. Tapi nanti kita akan terus mendalami. Kalau memang ada keterlibatan yang lain akan kita proses juga. Pak, dari kedua tersangka apakah ada unsur pengaruh miras pada saat kejadian? Ya, sesuai dengan hasil penyidikan kita, dari para saksi menyatakan bahwa kedua orang tersebut masih dalam pengaruh miras. Sudah. Apakah penganiayaan terhadap anggota kami atas nama Sertu Meldi, kami dari sejak awal telah melakukan pengejaran atau melakukan mengejar dari para pelaku yang sempat kabur. Kita lakukan secara gabungan, baik itu dari Polres, dari Kodim, maupun dari Subdenpom. Saya yakin situasi ini tidak akan pernah berakibat membuat suatu Bitung ini menjadi tidak kondusif. Dan kami yakinkan, saya beserta Kapolres, bahwa situasi Bitung saat ini masih kondusif dan ke depan juga akan kondusif. Saya harapkan rekan-rekan media, baik itu masyarakat juga, agar mencegah ataupun meredakan situasi ini, baik itu dari media-media, pemberitaan media secara benar. Kemudian yang selanjutnya, proses hukum ini saya serahkan kepada Polres Bitung dengan Polda secara transparan, kemudian secara terbuka, sehingga tidak ada lagi yang menciptakan ataupun ada orang-orang tertentu yang menciptakan situasi Bitung ini tidak kondusif. Itu saja yang saya sampaikan, rekan-rekan. Saya mohon doanya atas kesembuhan dari korban, yaitu anggota kami. Semoga dia bisa sehat kembali dan normal, dapat berdinas kembali. Terima kasih.